got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Murni Arisolihah dengan NIM 202012212151 dari kelas manajemen MSDM. Oke, di sini saya akan menjawab 3 soal pertanyaan UAS dari matkul teori pengambilan keputusan. Soal yang pertama yaitu akurasi dan kecepatan adalah 2 hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pertanyaan tersebut dengan melihat kondisi bisnis saat ini dan berikan contohnya. Akurasi adalah membuat keputusan terbaik dari segi kualitas dan ketetapan keputusan. Kecepatan adalah membuat keputusan secara secepat mungkin sesuai alasan dan data. Jadi, akurasi dan kecepatan itu dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil. Contohnya yaitu ketika saya membeli roti di beberapa tempat, yaitu toko A dan toko B. Toko A memberikan kualitas yang tidak sesuai dengan kemauan saya dan harganya juga lumayan mahal, padahal toko A sudah dikenal banyak orang, sedangkan di toko B mempunyai kualitas sesuai dengan kemauan saya dan harganya juga lumayan murah, padahal di toko B tidak begitu dikenal banyak orang. Dan saya juga memutuskan ketika saya ingin membeli roti lagi, saya akan membeli di toko B. Soal yang kedua yaitu beri contoh di bidang SDM dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Jadi contoh dari SDM adalah menerapkan proses rekrutmen dan seleksi yang efektif. Merekrut dan memilih kandidat terbaik merupakan tanggung jawab utama Departemen SDM saat melakukan rekrutmen. Tim SDM harus bisa mengisi kekosongan posisi dengan cepat. Namun di sisi lain, mereka juga memastikan bahwa calon kandidat tersebut memiliki keterampilan yang baik dan loyalitas terhadap perusahaan. Oleh karena itu, tim SDM akan merancang proses rekrutmen dan seleksi karyawan terbaik untuk menghindari turnover karyawan yang tinggi. Penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Perusahaan sangat ingin mencari cara untuk mengotomatiskan tahap penyaringan dalam saluran perekrutmen. Secara garis besar, ada 4 tahap untuk dalam proses perekrutmen. Menarik atau mengkurasi kumpulan kandidat, penyaringan, wawancara, dan seleksi. Tahap 1 penyaringan melibatkan evaluasi pelamar, memilih beberapa dari menyoroti yang lain untuk memperhatikan kasus. Sementara vendor telah muncul yang menawarkan alat algoritmik untuk setiap tahap dalam proses perekrutmen. Penyaringan algoritmik adalah area pengembangan yang paling aktif dan seringkali yang paling penting, karena mereka merupakan filter utama yang harus dilalui oleh pelamar. Laporan singkat ini mempertimbangkan masalah kebijakan yang diangkat oleh penyaring algoritmik. Kami memberikan ikhtisar teknik yang digunakan dalam penyaringan algoritmik, meringkas lungsap hukum dan relevan, dan mengajukan sejumlah pertanyaan kebijakan yang mendesak. Soal nomor 3 ialah jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan rekrutmen karyawan baru untuk posisi supervisor, lalu simulasi dan analisis deskripsi matriknya dengan menggunakan 5 alternatif kandidat karyawan, 5 kriteria, dan pembuatan kriteria berdasarkan pembuatan masing-masing kriteria secara rasional.
Rekrutmen karyawan merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang perlu dalam suatu organisasi. Misalnya, kita melihat kriteria dari loyalitas, disiplin, tanggung jawab, jujur, bekerja dengan tim. Metrik rekrutmen mengacu pada pengukuran yang dibuat untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melacak keberhasilan rekrutmen. Selain itu, rekrutmen matriks juga hadir untuk mengoptimalkan secara rekrutmen sehingga bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.